Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya Narko Setia Teknik, dan yang pastinya bersama Aska Audio Pro Jinawi Jawa Tengah, sedulur. Oke, di kesempatan pagi hari ini saya tidak mereview power, melainkan mereview driver M500 by Bandar Power, dulur. Ini driver kiriman dari Mas Riono yang berada di Bandung, aslinya dari Sumber Lawang, tapi sekarang beliau posisi berada di Bandung. Ini juga sudah seminggu yang lalu dikirimkan ke saya, lur. Nah, kali ini kita akan membahas atau sekaligus cek sound untuk driver M500 ini, lur. Oke dulur, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dulur-dulurku semua yang sudah setia di channel saya. Nah, bagi yang belum, bisa di like, komen, ataupun di share ya dulur. Yang pastinya di subscribe. Oke dulur, jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, sebelum kita bahas untuk spek power ini, nah ini sedikit cerita dulur. Nah, ini beliau mengirimkan driver ini ke saya itu untuk diservis ya dulur. Nah, kenapa diservis? Nah, awal mulanya begini lur. Nah, beliau itu sebenarnya ingin ingin mendengarkan driver M500 ini untuk karakternya seperti apa. Nah, beliau itu yang pertama dia membeli PCB ini saja, tapi untuk komponennya itu beliau sendiri yang isi. Nah, setelah beliau isi komplit dan dicek, nah ternyata biasnya tinggi. Nah, biasnya tinggi, terus DCO-nya juga tinggi. Nah, DCO-nya tinggi itu entah lari kemana lur. Nah, katanya beliau seperti itu. Sampai TR untuk finalnya ini shot 1 lur. Katanya beliau shot 1. Terus saya tambahkan satu lagi. Tadinya yang satu ini hanya 4 transistor, terus saya tambahkan lagi satu. Untuk kesalahannya itu di bagian resistor lur. Untuk nilainya itu dia salah atau keliru. Jadi untuk di bagian driver itu untuk pemasangan resistor itu harus benar-benar sesuai dengan ukurannya itu lur. Nah, yang kesalahannya itu yang itu. Kesalahan yang kedua itu di bagian proteknya lur. Proteknya juga untuk penanaman komponen juga ada banyak yang salah. Nah, jadi dia ngejam saja lur. Jadi proteknya itu hanya nyala aktif dan protek ini nyala terus, tidak mau mati. Terus ada beberapa komponen di sini yang keliru. Nah, terus di bagian driver ini juga saya cek di bagian IC-nya itu juga short. Nah, jadi mengakibatkan DCO tinggi, bias pun tinggi. Nah, kesalahannya itu saat bias tinggi itu untuk posisi trim pot ini jangan diputar dulu. Baratnya kalau biasnya pincang itu yang diganti itu di bagian IC-nya dulu. Setelah lumayan imbang atau sudah imbang, nah baru kita naikkan untuk trim pot biasnya. Mau di setel berapa itu juga tergantung selera. Itu tips dari saya jika set DCO dan bias. Untuk driver ini hanya ada untuk set bias saja dulu. Untuk DCO nya itu sudah otomatis. Untuk DCO nya sudah otomatis, untuk biasnya ini trimpotnya di sini. Ya nggak ada salahnya beliau untuk mengisi komponen-komponen ini ya dulur.
ya belajar sambil belajar, katanya gitu, sambil belajar mau diisi sendiri. Ya walaupun hasilnya gagal itu tidak masalah, yang penting jangan pernah putus asa, terus semangat untuk belajar, karena belajar itu tidak ada putusnya lur. Sampai tua pun kalau kita di bagian bidang elektronika itu nggak ada putusnya. Seperti saya juga itu masih terus belajar dan terus belajar ya dulu. Nah, di luar sana itu kan sudah banyak master-master selain saya itu juga masih amatiran juga lur. Masih belajar. Jadi jangan putus asa jika kita merakit sebuah power itu gagal, itu jangan pernah putus asa atau menyerah. Dicoba lagi dulu. Kesalahannya itu di mana, harus diperbaiki. Insya Allah pasti lama-lama paham dan bisa untuk merakit sebuah power. Yang terpenting saat kita menanam komponen itu kita harus teliti lagi. Setelah komponen semua terpasang, kita teliti lagi apakah di bagian jalur-jalur itu sudah benar atau belum, sebelum kita mengasih tegangan. Daripada kita ntar fatal seperti tadi, untuk transistornya ada yang short gara-gara DCO tinggi. Bias pun ikut tinggi. Tips saya seperti itu dulu ya. Yang salahnya hanya di bagian komponen saja, selebihnya itu sudah benar, cuman di bagian resistornya saja itu ada yang nilainya salah. Nah, gitu ya lur. Oke lur, terus kita lanjut untuk bahas dari driver M500 by Bandar Power ini ya dulu. Nah, itu bagian drivernya itu di sini. Nah, terus yang ini bagian protektor speakernya dulu. Untuk bagian protektor speaker, dia menggunakan final sebanyak itu 5 set, 1 2 3 4 5. Yang ini TR tab ya dulu. Ini TR tab, terus yang ini TR driver. Nah, untuk driver ini sudah sistem tab ya dulu. Nah, tabnya di sini. Ini bukan TR final tapi ini sistem tab. Untuk heatsinknya yang dipakai beliau itu juga mantap lor. Nah, ini ukuran 20 cm model build up. Ini tebalnya 6 mili. Saya suka yang tebal-tebal gini, saya suka lor. Untuk transistor Toshiba-nya pakai seri lot yang 524, yang standar bagus. Ini juga yang bagus. Terus di sini banyak yang saya ganti juga lor. Nah, untuk di bagian resistor nobelnya untuk atau resistor gepengnya lur. Nah, itu saya ganti juga biar bagus. Kalau yang aslinya tadi seperti ini lur. Nah, ini aja kecil lur, sama ini nah besaran yang saya pasang lur. Selisihnya. Ini saya pasangnya bagus semua, jadi untuk komponennya ini saya kasih yang bagus-bagus ya, tidak 100% bagus semua sih lur ya, paling tidak untuk komponen saya pasang yang berkualitas juga. Terus untuk IC nya di sini saya pakai LF 353 lur, ini yang original. Kenapa harus pakai yang original? Karena IC ini menentukan kualitas dari suara juga, terus untuk mengimbangi bias juga lur. Jadi jika teman-teman pernah merakit power M500 ini bias masih pincang, itu trimpotnya jangan diputar dulu. Nah, alangkah baiknya diganti IC nya dulu, ganti IC nya dulu. Nah, jika sudah imbang baru untuk set biasnya itu kita mainkan. Untuk karakter driver ini flat lur, flat. Nah, dia clarity sekali untuk
driver M500 by Bandar Power ini lur, by Bandar Power. Ini menurut saya kalau buat line array enak lur. Dibuat line array, dibikin power 4 channel, mantap lur ini lur. Ya, kelas AB ini, tapi ini kelas AB lur. Untuk hasil suaranya dia masuk lur, bening. Nah, jika dulur-dulurku ingin dirakitkan power menggunakan driver M500 by Bandar Power seperti ini juga bisa lur, langsung WA saja. Ini rekomendasi juga dari saya. Untuk komponen nanti saya isi sendiri juga. Oke lur, kita langsung lanjut cek bias dan DCO nya dulu. Terus untuk protek ini itu 15 volt CT dulur, bisa ambil dari ekstra trafo ya dulur. Ambilnya dari ekstra trafo, bukan dari PS utama ya dulur. Ambilnya dari ekstra trafo. Pakai 15 volt CT dulur. Terus ini sudah saya set dulur. Ini sudah saya setting. Nah, untuk DCO nya dia terukur 0,000 ya dulur. Untuk DCO nya sudah bagus. Terus untuk bias di rel yang positifnya dia terukur 38. Ini untuk set biasnya teman-teman bisa setting itu sampai 42 45 maksimalnya. Kalau saya dengan transistor yang seri lot 524 ini itu baiknya Pak di set di 0,38. Untuk rel di bagian negatifnya itu terukur 0,39 0,40, selisih sekitar 1 atau 2 enggak masalah lur. Yang penting DCO nya itu 0,00 volt gitu ya dulur. Jadi untuk set biasnya itu idealnya kalau saya untuk driver ini di 0,38. Oke lur, kita sambungkan untuk speakernya. Ini saya tes pakai speaker 15 in kali 2 plus 12 in kali 2 plus tweeter ya dulur. Nah, kita cek sound reggae saja dulu dulur. Suaranya kurang lebih seperti itu dulur. Kita cek sound pakai lagu dangdut dulur.
suaranya kurang lebih seperti itu dulur. Enak lur, mending bening ya. Ini karakternya flat versi model build up dulur. Nah, driver M500 by Bandar Power ini yang versi build up, sangat istimewa sekali lur. Nah, yang mau pesan drivernya saja bisa. Ingin dirakitkan power model seperti ini, pakai driver seperti ini juga bisa lur. Oke, ini juga siap dikirim. Nah, sudah selesai juga untuk servisannya. Oke dulur, mungkin segitu saja video kali ini. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.